Ayam-ayam, uyum-uyum. Cakep. Halo semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu Iza. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami siswa Latsar BDK Balikpapan, Angkatan 3, yang beranggotakan. Halo, nama saya Muhammad Yoga Setiawan, biasa dipanggil Yoga. Halo, saya Naila Alfianul Habibah, biasa dipanggil Naila. Hai, nama saya Koimatun Iza, biasa dipanggil Iza. Halo, nama saya Renaldi Alfiansyah, biasa dipanggil Al. Halo, nama saya Randy Andika Puja, biasa dipanggil Randy. Baik, ya jadi di sini kami mau ngobrol santai mengenai benchmarking DJP versus BRI. Nah, kenapa sih kita ngambil objek BRI sebagai benchmark kita? Oke, jadi dilansir dari laman cnn.com, BRI ini tahun 2021 berhasil menyabet 5 penghargaan sekaligus dalam ajang Good Corporate Governance and the Best CEO 2021. Jadi kita berasumsi kalau BRI ini udah paling layak nih untuk dijadikan benchmark supaya paling nggak DJP ini juga ikutan catch up dan bisa menyabet banyak penghargaan lainnya seperti Bank BRI. Gitu. Nah, benchmarking kali ini kita akan spesifik menyoroti 5 nilai yang sejalan sama penerapan atau pembelajaran Latsar CPNS, yaitu nilai aneka. Apa sih Mas Renal aneka itu? Jadi, untuk nilai-nilai aneka itu ada 5, Mbak Naila. Yang pertama itu ada akuntabilitas, yang kedua ada nasionalisme, yang ketiga ada etika publik, yang keempat ada komitmen mutu, dan yang terakhir ada anti korupsi. Nah, untuk akuntabilitas akan dijelaskan oleh Saudara Yoga. Menurut kami, hal yang dapat dicontoh dari BRI mengenai aspek akuntabilitas yang disebutkan yaitu bagaimana sih Bank BRI mengutamakan prinsip good corporate governance di setiap kegiatan usaha BRI. Dari nilai akuntabilitas di dalam struktur tata kelola demi meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik kepada Bank BRI, maka disiapkan beberapa komite untuk tetap menjaga kepercayaan tersebut, yaitu yang pertama komite nominasi dan remunerasi, yang kedua yaitu komite audit, ketiga komite pengawasan manajemen resiko, dan yang keempat yaitu komite tata kelola terintegrasi. Terdapat juga whistleblowing system loh yang dengan mudah dapat ditemukan di situs resmi Bank BRI beserta informasi pelanggaran, dan ternyata sarana pelaporan atas fraud dari BRI itu cukup mudah diakses. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke bagian DJP. Kita melakukan benchmarking perbandingan antara BRI dan DJP ya. Di DJP sendiri, akuntabilitas sudah dijalankan dengan baik. Namun kemarin sempat ternodai dengan salah satu kasus suap pejabat tinggi DJP pada tahun ini. Dalam segi akuntabilitas, hal tersebut sedikit banyak berpengaruh atas kepercayaan publik pada DJP, yang mana sebelumnya masyarakat mengenal pajak itu menakutkan. Ditambah lagi dengan kasus seperti ini agak sedikit memengaruhi kepercayaan publik. Dalam struktur organisasi, demi pencegahan fraud sendiri, DJP memiliki unit kepatuhan internal yang ditempatkan pada seluruh wilayah kerja DJP. Hal ini digunakan untuk mencegah DJP agar terhindar dari fraud serta tindak pidana korupsi bagi pegawainya. Transparansi dan akses informasi yang diberikan pada situs resmi DJP, saya rasa agak sulit loh diakses dan kurang informatif, mengakibatkan kadang informasi yang diterima oleh para stakeholder tidak terlalu signifikan dan membuat WP atau stakeholder tetap harus pergi ke kantor pelayanan pajak atau menelpon hotline kering pajak yang disediakan. Nilai selanjutnya aneka yaitu akan dijabarkan oleh Mbak Naila. Silakan. Oke. Tadi kan kita udah bahas sisi akuntabilitas BRI versus DJP. Kalau ini kita sedang bahas nasionalisme, aspek nasionalisme. Kenapa sih kita pilih BRI tadi? Karena sebagai BUMN, menurut kami BRI itu cukup punya sisi nasionalis yang cukup tinggi gitu. Terbukti dari program-program yang dijalankan, BRI itu tahun 2021 membuat inovasi menciptakan program siswa mengenal Nusantara. Jadi walaupun core bisnisnya itu sebagai perbankan, tapi masih bisa menjalankan CSR atau Corporate Social Responsibility berupa ini program siswa mengenal Nusantara. Kemudian yang kedua, BRI itu juga konsisten mengadakan pesta rakyat. Jadi ini kan bisa mempererat persatuan bangsa ya.
Kemudian yang ketiga, BRI juga menjadi sponsor utama Liga 1 Indonesia. Ini tuh liga sepak bola gitu, yang mana menurut kami menarik sih, karena balik lagi ya, karena core bisnisnya BRI itu kan perbankan, tapi BRI ini involve atau terlibat dalam berbagai aspek nasional atau kenegaraan. Nah, dari ketiga program itu cukup menggambarkan rasa cinta tanah air yang dijalankan oleh sistem atau manajemen BRI ini. Kalau misalkan kita bandingkan dari segi DJP ini sebenarnya juga sudah ada nih program yang mirip-mirip sama Siswa Mengenal Nusantara. Namanya adalah pajak bertutur. Dalam pajak bertutur ini, para pegawai Direktur Jenderal Pajak memberikan pengetahuan kepada para siswa terkait hal-hal yang berbau perpajakan. Kemudian, sisi nasionalisme lain yang bisa kita gali dari Direktur Jenderal Pajak adalah kebijakannya dalam menerapkan aturan seragam berbatik. Jadi kami, pegawai Direktur Jenderal Pajak, setiap hari Selasa dan juga Jumat itu menggunakan pakaian batik. Harapannya dengan kita menggunakan seragam batik, kita menunjukkan sisi bahwa kita cinta tanah air dan juga melestarikan kebudayaan bangsa. Itulah hal yang bisa kita soroti. Mungkin kita akan lanjut ke aspek selanjutnya, yaitu etika publik. Silahkan. Baik, selanjutnya kita melihat dari sisi etika publik. Di dalam BRI ini, BRI memiliki prinsip-prinsip yang dijunjung, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Nah, sebenarnya di dalam DJP sendiri itu telah menerapkan nilai dasar etika publik yang terdapat di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selanjutnya yang kedua, BRI ini menjadi garda terdepan dalam upaya penyelamatan sektor UMKM dari dampak pandemi. Ya, kalau sekarang realitanya ya ketika terjadi pandemi ini, DJP memberikan inovasi dengan memberikan insentif terhadap wajib pajak yang terdampak oleh COVID-19. Ya, selanjutnya kita ke nilai aneka yang keempat, yaitu terkait komitmen mutu. Nah, di Bank BRI ini, dalam tugasnya untuk memudahkan nasabah bertransaksi, sudah berupaya melakukan inovasi untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah terkait aktivitas perbankannya. PT Bank BRI ini berinovasi untuk mencapai targetnya dengan menghadirkan aplikasi digital banking mereka, yaitu yang bernama Brimo. Yang kedua, yaitu dengan berwujud transformasi digital, Bank BRI ini membuka kantor dengan konsep modern dan kekinian, yaitu bernama BRI Work, yang mengusung tema co-working space, di mana memfasilitasi pegawai yang rumahnya jauh dari kantor dapat bekerja di co-working space atau BRI Work. Nah, lanjut di sisi DJP itu sendiri, melihat pada kinerja Bank BRI dalam berinovasi dan mengefisiensikan pelayanan kepada nasabahnya, DJP juga berupaya dalam memfasilitasi wajib pajak untuk memudahkan mereka memenuhi pajaknya, yaitu dengan menghadirkan beragam aplikasi seperti e-registration, e-SPT, e-filing, e-faktur, e-billing, e-bupet, dan lain-lain. Nah, jadi sekian terkait komitmen mutu. Selanjutnya akan dijelaskan nilai aneka anti korupsi oleh Saudara Randy. Baik, kita memasuki nilai aneka yang kelima, yaitu anti korupsi. Kita mulai dari Bank BRI dulu. Seiring dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance, PT Bank Rakyat Indonesia berupaya memagari para pejabat dan karyawannya dari upaya gratifikasi dengan cara menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan komitmen dan sosialisasi program pengendalian gratifikasi pada tanggal 22 Juli 2016. Untuk memastikan sistem berjalan sesuai ketentuan, BRI juga membangun suatu pengawasan internal, yaitu di setiap kantor cabang BRI telah menerapkan pengawasan melalui residen auditor. Selanjutnya kita akan masuk ke penerapan anti korupsi di DJP. DJP sendiri menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah, kemudian membentuk unit kepatuhan internal,
Selain UKI, DJP juga mempunyai saluran pengaduan melalui surat elektronik yang bisa ditujukan kepada alamat email pengaduan@pajak.go.id. Selain itu, wajib pajak juga dapat menyalurkan pengaduan melalui saluran kering pajak yaitu 1.500-200. Nah, jadi tadi kita udah ngebahas nilai-nilai aneka tiap instansi nih. Kita udah tahu plus minusnya. Terus kira-kira program apa aja ya yang bisa kita teladani dari prestasi BRI tersebut ya, Nay? Oke, jadi dari 5 aneka yang udah kita bahas, ada setidaknya 3 nih program yang kira-kira oke juga nih diterapin di DJP. Nah, 3 program ini akan lebih dalam lagi dibahas oleh para pemuda-pemuda di sebelah saya. Silahkan mungkin yang pertama, Mas Randy. Oke, baik. Yang pertama kita mulai dari layanan top up saldo via NPWP. Jadi, kedepannya diharapkan NPWP itu bisa diisi saldo dan bisa digunakan untuk banyak hal seperti e-tol atau pembayaran di mall dan lain-lain. Dan diharapkan juga ada suatu aplikasi seperti Brimo kalau di BRI yang bisa dilakukan untuk pembayaran elektronik dan mungkin kedepannya DJP bisa membuat suatu terobosan berupa pajak pay. Jadi seluruh pembayaran pajak akan dilakukan dengan kartu NPWP, tidak melalui bank lagi. Nah, program yang kedua yang akan diadopsi adalah terkait integrasi data dan aplikasi. Jadi kedepannya diharapkan instansi DJP ini bisa mencontohkan Bank BRI yang mana mempunyai satu aplikasi yang bisa melakukan berbagai macam transaksi digital. Terus, penerapan integrasi aplikasi terpusat tersebut menjadi satu yang memfasilitasi semua kebutuhan wajib pajak membutuhkan persiapan yang matang dan waktu yang panjang, karena banyaknya rintangan yang perlu dihadapi dan perlu memikirkan beberapa pertimbangan untuk menciptakan aplikasi yang terintegrasi tersebut menjadi satu. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Yoga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang coworking space DJP. Nah, jadi coworking space DJP ini sangat erat hubungannya dengan nilai aneka yaitu komitmen mutu, di mana DJP jika menerapkan coworking space, maka mutu dan kualitas pelayanan yang baik akan selalu terjaga, mengingat COVID-19 yang makin menyebar di Indonesia, takutnya para pegawai negeri sipil DJP akan terpapar sehingga produktivitas menurun dan mengakibatkan mutu layanan DJP juga menurun. Selanjutnya yaitu hambatan dan tantangan yang akan dijelaskan oleh dua pemudi ini. Silakan. Ya, dari program-program yang telah dijelaskan tadi, tentu ada hambatan dan juga tantangan yang dihadapinya. Yang pertama yaitu ketersediaan APBN. Selanjutnya yang kedua, adalah benturan nilai-nilai birokrasi. Kita kan tahu ya sebagai ASN, sebagai instansi pemerintah, kita punya berbagai nilai budaya organisasi yang kadang belum tentu bisa masuk atau bisa mengikuti perkembangan zaman yang terlalu cepat ini. Selanjutnya kecakapan SDM. Kita juga belum tahu nih, kita belum bisa memastikan apakah para pegawai kita itu sudah bisa mengimplementasikan program-program sebelumnya tadi. Udah, terus yang terakhir ada perbedaan iklim organisasi. Kita kan tahu ya kalau misalkan swasta itu stigmanya tuh lebih cair, lebih dinamis, lebih tek-tek-tek gitu. Kalau PNS atau ASN atau instansi pemerintah itu memang cenderung lebih lama karena dia sifatnya kayak lebih observan gitu loh. Nah, program tersebut adalah mengintegrasikan data dan aplikasi agar memudahkan para pegawai dalam memberikan layanan publik, kemudian pengelolaan administrasi, maupun upaya penggalian potensi perpajakan. Sebenarnya di DJP sendiri juga alhamdulillahnya sudah ada program Siap Login atau Coro itu ya, yang harapannya ini bisa juga sesuai sama apa yang kita harapkan nih. Wah, udah banyak juga ya yang kita bahas kali ini. Dan banyak juga nih yang bisa kita ambil pelajaran dari BRI yang bisa kita terapkan di DJP. Selanjutnya kita mau ngasih pantun nih dari saudara Yoga. Yuk, Yoga. Jadi dengerin ya pantun penutup kami yaitu terkait aneka. Mata uang ada namanya sen, digunakan untuk membeli peti. Aneka nilai dasar ASN harus diterapkan sampai mati.
Widih, keren banget. Mantap, 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 Selanjutnya mantap, 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 dibalikin ke mantap. Iza ya. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih.